Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan sekilas tentang struktur kurikulum yang ada di MTS Thoriqul Huda. Perlu diketahui, struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Struktur kurikulum di MTS Thoriqul Huda terdiri atas 3 kelompok, yaitu mata pelajaran kelompok A, mata pelajaran kelompok B, dan mata pelajaran kelompok C. Mata pelajaran kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Perinciannya adalah: yang pertama, PAI, terdiri dari Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Arab. Yang kelima, matematika. Yang keenam, ilmu pengetahuan alam. Yang ketujuh, ilmu pengetahuan sosial. Dan yang kedelapan adalah bahasa Inggris. Sedangkan mata pelajaran kelompok B adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Mata pelajarannya adalah seni budaya, TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, dan yang ketiga adalah PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sedangkan mata pelajaran kelompok C adalah kelompok mata pelajaran muatan lokal. Mata pelajaran kelompok ini merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas lingkungan dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Mata pelajaran yang diambil oleh MTS Thoriqul Huda adalah bahasa Jawa, Faraid, Aswaja, Nahwu, dan Hadis. Pemilihan Faraid dan Aswaja merupakan pilihan yang diambil oleh MTS Thoriqul Huda sebagai ciri khas dari kita yang berada di NU. Kemudian, muatan kurikulum bisa terperinci sebagaimana yang ada dalam tabel. Intinya, setiap mapel akan diajarkan per pekannya 1 kali, kecuali ada beberapa mata pelajaran yang akan diajarkan 2 kali dalam 1 minggu, yaitu bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Untuk menjadikan para siswa sebagai peserta didik yang lulus dalam pembelajaran, di sini ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh pelajar, yaitu kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Untuk mewujudkan kompetensi lulusan ini, ada yang disebutkan kompetensi inti. Kompetensi ini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik. Lebih perinciannya lagi akan diperinci dalam kompetensi dasar sebagai penjabaran dari kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Jadi, dalam menyatakan seorang peserta didik itu dapat lulus, tidak hanya dari sisi pengetahuan saja, tapi dari sikap spiritual, sikap sosial, dan juga keterampilan. Di MTS Thoriqul Huda, selain muatan kurikulum yang ada dalam mata pelajaran, juga ada yang dinamakan dengan pengembangan diri. Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Kegiatan pengembangan diri di MTS Thoriqul Huda ada 6. 1. Pelayanan konseling. Yang kedua, pramuka. Yang ketiga, LDK atau latihan dasar kepemimpinan. Yang keempat, banjari. Yang kelima, qiraah. Dan yang terakhir adalah drum band. Selain pengembangan diri, ada juga yang dinamakan pembiasaan diri. Pembiasaan diri yaitu mencakup kegiatan yang bersifat pendidikan dan penguatan karakter peserta didik yang dilakukan secara rutin, spontan, dan keteladanan. Di MTS Thoriqul Huda ada 7 pembiasaan diri, yaitu upacara atau apel pagi. Yang kedua, tadarus sebelum KBM dilaksanakan. Yang ketiga, doa bersama saat mulai atau mengakhiri pelajaran.
Yang keempat, sholat duha berjamaah. Yang kelima, sholat zuhur berjamaah. Yang keenam, istighosah. Dan yang terakhir, ada kegiatan yang namanya Thariqul Huda bersolawat. Untuk dinyatakan siswa tuntas dalam belajar, ini ada indikator nilai minimal yang harus didapatkan oleh seorang peserta didik untuk menandai bahwa peserta didik atau siswa tersebut telah mencapai ketuntasan. Kriteria ketuntasan minimal yang harus diperoleh peserta didik sebagaimana tampil berikut ini. Pada kelas 7, peserta didik minimal harus mendapatkan nilai 65 pada semua mapel. Yang kedua, pada kelas 8, siswa minimal mendapatkan nilai 70. Dan pada kelas 9, para siswa harus mendapatkan nilai minimal 72. Untuk menyatakan siswa tersebut mendapatkan nilai hasil belajar mendapatkan nilai berapa, MTS Thariqul Huda mengadakan penilaian hasil belajar melalui 7 model. Yang pertama, penilaian harian. Yang kedua, penilaian tengah semester. Yang ketiga, penilaian akhir semester. Ada juga penilaian portofolio. Yang kelima, ada penilaian proyek. Yang keenam, ada penugasan. Dan yang terakhir, ada penilaian akhir tahun. Untuk menyatakan para siswa tersebut bisa naik kelas atau tidak, maka di sini ada beberapa kriteria yang menjadi syarat bahwa siswa tersebut dapat dinyatakan naik kelas. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, predikat sikap minimal baik predikat sikap spiritual dan juga predikat sikap sosial. Yang ketiga, predikat kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan minimal baik. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 3 mata pelajaran yang nilainya ada di bawah KKM. Demikian sekilas pemaparan singkat tentang kurikulum yang ada di MTS Thariqul Huda. Semoga kalian sukses dalam mengarungi pendidikan bersama Thariqul Huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.